Jangan pernah takut sendirian di luar, nikmati alam Tuhan yang disajikan Tuhan. Karena di luar sana banyak orang baik. Karena Indonesia juga tidak kekurangan orang baik, coy. Wih. Itu aja. Percaya Indonesia tidak kekurangan orang baik. Hai teman-teman, kembali lagi bersama kita Lollipots, ngobrol happy menginspirasi. Jadi teman-teman, pada kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Jadi, Bang, boleh perkenalin diri dulu, Bang? Silakan. Halo. Yang mana nih? Sana nih. Sama aja ya. Halo, aku Yudi Tarigan. Aku backpacker untuk saat ini ya. Aku backpacker, dikenal orang backpacker. Asalku dari Kota Binjai. Tapi lama stay di Jakarta, coy. Nah, seperti itu aja lah. Jadi kalau aku tengok nih, Abang ini mirip siapa itu traveler yang ya udah booming lah, udah cukup booming, Bang. Udah nggak heran Kira-kira lagi. bisa nggak Abang kasih aku ingatan gitu, siapa gitu? Atau mungkin itu tuh jadi inspirasi Abang juga? Jadi malu aku. Janganlah malu-malu, Bang. Jadi beberapa orang yang lihat aku gitu kan di media sosial, ada beberapa orang bilang aku tuh mirip dengan Bang Jawin. Maaf nih Bang ya kalau nengok video ini. Halo Bang Jawin. Iya. Iya, beberapa orang mirip Jawin, Bang Jawin. Jawin ya. Iya. Di ya gitulah, di perjalanan ya ada aja lah orang itu. Nah, ngomong-ngomong soal Bang Zawin ya, Bang. Bang Zawin itu kan emang backpacker sejati ya, Bang. Oh, iya, Karena nah. kontennya gitu-gitu mulu tuh. Iya, Tentang benar. gunung, perjalanan dan lain. Apa itu juga yang menjadi inspirasi Abang untuk melakukan perjalanan? Sebelum kita cerita nih ke awal mula Abang berjalan gitu. Enggak sih. Enggak ya? Enggak ya. Cuman mungkin karena aku pakai kacamata, mungkin pace-nya sama Oh, gitu. agak kan. mirip ya look-nya. Iya, look-nya agak sama gitu kan. Betul. Banyak orang bilang gitu. Kalau inspirasi enggak sih, tapi aku yang sangat menginspirasi itu dari Bang Jawin itu adalah soal karya tentang lagu. Wow. Itu sangat menginspirasi sama aku karena kata-kata dia memang benar-benar membuat aku gitu. Kata-katanya jujur ya, Bang. Iya. Oke, ngomong-ngomong soal Abang nih. Jadi Abang tadi mengenalkan diri Abang sebagai seorang backpacker ya, Bang. Iya, benar. Nah, kira-kira nih, Bang, apa yang membuat Abang punya gerakan hati untuk melakukan perjalanan atau backpacker? Di saat sekarang ya, Bang, kalau aku anak muda tuh kan, biasanya aku mikir, udahlah, kerja lagi nyari uang dan lain, ngapain kemana-mana, itu kayaknya udah lewat tuh waktunya. Sedangkan abangku tengok kok masih semangat aja gitu ya kan. Ya, boleh lah Bang spill cerita gitu. Jadi yang pertama aku pengangguran. Oke. Iya. Jadi yang pertama pengangguran, yang kedua aku pengen memanfaatkan pengangguran itu menjadi sebuah yang menjadi bermakna aja gitu. Menikmati alam yang disajikan Tuhan ini. Ya biar jangan sia-sia aja gitu pengangguran di rumah gitu. Daripada kita di rumah mikirin peluang, lebih baik kita cari peluang di luar, menikmati alam. Nikmatin alam ya. Bang. Iya. Oh, jadi abang bisa diomong backpacker pengangguran. Iya, backpacker Oh, pengangguran. jadi dari hal yang aku dengar tentang abang jabarkan tadi, berarti abang ini mencari sisi lain pemaknaan dari pengangguran. Bahwasanya walaupun kita nganggur, walaupun kita terlihat gak ada kerjaan atau apalah, tapi di sisi lain kita bisa melakukan satu hal, itu berkarya ya bang. Iya, berkarya. Apalagi dengan passion atau cara kita sendiri. Iya, gitu. benar. Nah, seperti itu. Jadi supaya lebih bermanfaat aja kita pengangguran ini daripada kita di rumah kan, seperti yang gue bilang, kita di rumah diam termenung memikirkan peluang, nggak akan ada yang datang. Iya, betul. Jadi lebih baik kita mikirkan peluang, lebih baik kita cari peluang yang di luar. Apa sih, gimana caranya supaya kita mendapatkan uang gitu, walaupun dengan cara merintis gitu. Ya jadi aku bisanya seperti ini, backpackeran, menikmati alam yang disajikan Tuhan ini untuk jalan-jalan, dan aku post di beberapa media sosial. Oh gitu. Soalnya kan kebanyakan tuh orang memaknai pengangguran itu orang yang tidak berguna, sampah masyarakat. Iya, enggak semua seperti itu. Katanya ya. Jadi hasil mendengar dari penjelasan abang tadi, sedikit banyaknya aku udah dapat sedikit pengetahuan ya bang, bahwasanya oke, kita bisa nganggur,
kita bisa nganggur, kita tidak ada kerjaan, tapi kalau orang menelisik lebih dalam tentang kita adalah kerjaan. Ya ini kerjaan kita, Iya. konten, Bikin konten, jalan. gitu, yang jalan. Ya orang mikirnya kan mungkin pasti ada lah perspektif dari teman-teman abang. Wih, abang nih jalan-jalan mulu. Apa nggak mikir kerjaan? Apa nggak mikir anak di rumah? Atau nggak mikir lain-lain, bla 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 bla. Nah, gitu kan. Ada yang bikin banyak padahal. Banyak ya bang. Bahkan pertama kali aku melakukan ini, waktu aku kan ini udah lama melakukan ini, tapi nggak pernah aku post gitu. Waktu media sosial paling foto gitu kan. Kalau video itu jarang aku post. Bahkan sekarang itu lebih up to date aku postnya daripada yang dulu gitu. Ada beberapa teman-teman editor yang di Jakarta dan pokoknya teman-teman di Jakarta gitu. Mereka bilang aku gila. Nah, kenapa Aku gitu? gila. Bang? Kenapa Karena gitu? ya ngapain dibuat kayak gitu? Makan susah katanya. Tidur nggak tahu di mana, nggak jelas. Kan lebih baik di Jakarta udah enak, udah ini gitu. Salah. Sebenarnya salah. Sebenarnya ya bang. Iya, jadi ada juga yang nanya, anak istri gimana di Jakarta? Ya semua kan cara komunikasi kan gitu. Nah, jadi beberapa orang bilang kayak gitu, ya udah aku jalanin aja. Bahkan aku itu menjadi sebuah penyemangat untuk aku. Pernah aku posting stories, aku screenshot, aku bilang, siapa yang bilang aku kemarin gila? Ini hasilnya, aku bilang gitu. Jadi mereka lah jadi motivasi aku untuk terus jalan gitu. Iya sih, tapi kebanyakan juga orang-orang gila itu bang yang bisa melakukan satu hal yang di luar nalar. Iya bener. Itu dia. Ya sebenarnya kan kalau untuk orang-orang yang realistis ya bang, mungkin lihat sosok abang ini kayak sumpah gila. Di tengah orang sibuk kerja, nambah pundi-pundi kekayaan, nambah value di dunia pekerjaan, abang lebih memilih untuk pergi meloncong kemana-mana, tidur ngapar, udah kelaparan kadangkala ya bang. Iya pernah sih. Apalagi aku ada satu hal bang, mungkin aku bisa membandingkan dengan diri aku sendiri nih. Biasanya kan kalau ketemu orang tuh di usia-usia kayak gini ya, energi untuk berinteraksi itu kan terbatas. Iya. Kadang-kadang kan kita tuh pasti ada tuh momen mood yang nggak bisa ketemu banyak orang. Iya ada gitu. Nah Kalau aku tuh mungkin sedang merasakan hal kayak gitu bang. ada gitu. Kalau abang sendiri gimana bang? Nah aku pernah baca di artikel Oke. bahwasanya kalau umur kita makin bertambah, kita akan merasa risih ketika banyak orang gitu, bahkan banyak teman gitu. Bahkan kita itu mudah sakit hati gitu. Iya, baperan ya. Baperan. Nah, dan itu aku sadari sampai sekarang, dan bahkan sekarang itu makin tua aku makin banyak teman gitu. Bahkan setiap kota di Pulau Sumatera itu aku punya teman, dan alhamdulillah teman yang nggak pernah ketemu gitu. Yang nggak pernah ketemu jadi ketemu ya. Dari ketemu dan bahkan jadi saudara, berpisah ya nangis gitu. Tapi aku ada satu konsep sih bang dalam hidupku. Kan aku kan adalah beberapa kali melakukan perjalanan gitu bang. Tentunya udah banyak juga ketemu orang-orang baru yang mungkin kasusnya bersama gaya abang. Orang yang nggak pernah ketemu, kita bisa ketemu di satu tempat, udah tuh pergi. Tapi konsep yang aku ketahui ini bang, kalau kita bisa ketemu lagi sama orang itu, berarti itu yang namanya teman, malah saudara. Iya saudara, Iya, benar. kan? Iya saudara. Nah seperti itu. Aku juga beberapa tempat di Pulau Sumatera dan setiap kota itu sama sekali nggak punya teman ya, kecuali aku pulang ke Binjai dan Medan. Itu aku punya teman karena aku memang asal kelahiran dari Kota Binjai. Dari kota Binjai. Bang. Iya. Yang lainnya blas sama sekali nggak punya teman, dan aku cuma berani komunikasi dari media sosial komunitas. Dan aku jujur, aku selalu jujur bilang aku begini. Mereka lihat stories aku di Instagram dan mereka percaya, mereka jemput aku. Wih. Bahkan aku berpikirnya gini nih, ketemu aja nggak apa-apa gitu kan. Ngobrol, makan gitu nggak apa-apa gitu. Ternyata lebih dari itu yang aku dapatkan. Mereka bisa kasih aku tempat tidur yang enak, bahkan mereka bisa memberi aku makan yang lebih dari yang bayangan aku gitu kan. Iya. Dan akhirnya setelah mereka kasih itu semua, berpisah itu kayaknya gimana gitu, tapi memang harus berpisah gitu karena tujuan kita bukan ke situ, tujuan kita masih panjang gitu. Tapi suatu saat aku selalu bilang aku pasti kembali, aku bilang gitu.
semua orang yang aku temuin setiap provinsi, setiap kota selalu seperti itu. Selalu seperti itu ya bang. Mungkin Iya. itulah kata orang itu hadiah perjalanan ya bang. Ya hadiah perjalanan, bonus perjalanan. Perjalanan. Ya bahwasanya kan dengar kata jamuan tadi ya bang. Kan setiap tempat itu kan punya cara menjamu tamu itu beda-beda. Iya. Ya kan bang. Nah, jadi hal itulah yang menjadi chemistry. Iya, Jadi benar. chemistry udah tuh misteri lagi. Iya benar. Kita nggak tahu tuh, wah nanti kita diapa-apain lagi. Nanti kita ternyata jamuannya enak. Apalagi biasanya kan kita kan pernah dapat info tuh kan bang. Bahwasanya tempat itu tuh kriminal tuh, jahat tuh. Ternyata pas kita kesana Enggak ada. enggak, jarang kan bang. Jarang. Nah itu sebenarnya stigma itu yang ibaratnya harus diputarkan. Iya benar. Dan itu sebenarnya adalah dari mindset kita sendiri. Mindset sebenarnya. kita sendiri ya bang. Iya. Jadi intinya gini, jangan pernah takut kalau kita sendirian. Kalau kita ngerasa takut terus, kita jalan ke belakang rumah aja kita takut. Nah, jadi cobalah membuang rasa takut jauh-jauh dan kita jalan sendirian. Percayalah, pasti ada orang baik. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ya. orang baik. Iya. Iya. Nah ngomong-ngomong bang, kita kan udah ngomong panjang lebar tuh bang. Ah, Jadi aku penasaran nih bang. Jadi abang melakukan perjalanan itu kapan? Udah lama kah? Tepatnya kapan bang? kalau aku mulai perjalanan aktif di media sosial itu mulai tanggal 2 Maret 2023. Oke. Tapi sebelum-sebelumnya udah aktif, tapi jarang aku post. Jarang abang post. Itu daerah-daerah Jawa, Jogja, Surabaya, Bali gitu. Wish. Tapi nggak di post ya? Nggak di post karena nggak kepikiran bahwasanya ini passionku yang sebenarnya di content creator gitu. Dulu aku mesti berambisi bahwasanya musik dan editor itu bisa menghidupin aku. Ternyata sama aja, tetap miskin. Miskin uang, kaya pengalaman. Iya Stabil benar. lah, berarti kan balance. Stabil. Seperti itu coy ya. Berarti abang sebelumnya udah ada melakukan perjalanan tapi nggak terlalu terekspos tuh ya bang? Enggak terlalu terekspos. Gimana sampai bang kepikiran kayaknya harus mengekspos nih, kayaknya harus buat konten nih. Jadi Itu gimana ceritanya bang? Jadi ceritanya gini, setelah aku survei beberapa media sosial tentang jurnalis ekspor gitu kan, nah aku kepikiran bahwasanya aku yakin media sosialku bisa menghasilkan uang dalam sebuah perjalanan, gitu. Ternyata setelah aku jalani beberapa bulan gini kan, ternyata benar itu bisa menghidupin aku di jalan. Bahkan sampai sekarang kebanyakan kebanyakan teman itu dari media sosial, Dari ketemu media langsung. sosial. Nah khususnya media sosial taktik ya. Taktik. Nggak nyebutin brand ya bang? Iya. Oke siap. Oke, berarti sekarang ini sebisa mungkin harus terekspos lah ya bang? Iya, sebisa mungkin harus expose tergitu. Ada beberapa yang media sosial lokal gitu, misalnya media sosial berita, media sosial mana gitu. Contohnya kayak media sosial yang sekarang ini aku di Bengkulu gitu kan. Oke. Nah kadang mereka sangat membantu juga ketika aku post mereka repost gitu kan. Iya. Nah tapi yang nggak enaknya juga kadang mereka repost tanpa menyentuh akunku gitu. Nah mereka tetap buat source tapi mereka tuh buat info dari nama ini gitu. Jadi mereka menganggap aku sebagai jurnalis. Iya. Gitu. Dan ini boleh masukan ya? Nah, boleh silakan bang. Ini penting itu bang. Iya, boleh masukan. Jadi sebenarnya itu bukan kita nggak bersyukur untuk di post ya, untuk di repost itu bukan nggak bersyukur. Tapi lihatlah perjuangan kami seperti apa. Nyusun narasi, nyusun caption, nyusun video, ngedit video, color semua. Tolong dihargain karena kita jalan ke situ modal dengkul dan lambung. Karena lambung kosong, dengkul nggak sampai sini coy. Nah, jadi buat kawan-kawan yang kerjanya admin media sosial, berita ataupun apa itu, tolong agak-agak hargai sebuah etika. Siapapun mereka punya perjuangan coy. Ya, itu dia. Oh berarti kalau dari yang abang jabarin tadi, berarti abang ada beberapa kali ya bang mencoba untuk ngetek ya bahasanya? Iya, Ngetek beberapa akun yang sejalan dengan passion abang, Iya, perjalanan benar. abang, tapi kadangkala lebih ke apa ya itu namanya bang? Kalau
nggak di tag itu apa namanya ya? Iya, Ya lebih gitu kan? iya lebih nggak di tag gitu. Iya. Nggak tag namanya gitu, nggak disebut namanya, nggak nyenggol akun gitu. Jadi mereka cuma dapat bahan doang. Iya, dapat bahan doang dan mereka tinggal repost gitu tanpa mereka tahu dia itu siapa, kok kita enak nge-repost gitu. Cari tahu dulu orangnya. Mungkin kalau orang-orang masyarakat biasa lagi di jalan repost berita itu wajar kan. Wajar biasa. Ini memang orang influencer yang meranjak ke atas. Mereka punya perjuangan. Nah, lambung mereka terisi gara-gara video itu. Video itu. Nah, Iya. Dokumentasi dari perjalanan itu kan. iya seperti itu. Tapi aku lihat juga ya bang, beberapa dari akun sosial media abang kayak boleh bang spill bang Instagram abang, YouTube juga boleh sekalian promosi kan. Iya. Sebelum aku berbicara lebih lanjut. Iya. Dikasih promosi gratis. Iya. Iya lah. Buat kawan-kawan khususnya ya Bengkulu ataupun ada di luar Bengkulu yang pengen tahu tentang Yudi Tarigan ini siapa, Iya. jangan lupa diikutin semua media sosialnya, namanya Yudi Tarigan semua. Ada beberapa media sosial yang terkenal saat ini itu namanya Yudi Tarigan, pencarian aja Yudi Tarigan di Google pun langsung keluar itu. Marah mak Google kalau nggak keluar. Oke, ada di sini ya guys tulisannya nih. Langsung di dipantau. mana Ada di sini. ada ya. Ada. Oh, iya Nanti Lupa. diedit bang. Pokoknya pantauin aja kegiatan bang. Iya. Pantauin Bang Yudi Tarigan ya. Bang Yudi Tarigan. Iya. Ikutin keseruannya. Mm-mm. Yang pasti sebenarnya kenapa aku sebenarnya memaksa untuk memantau karena ini konten-konten dari Bang Tarigan ini, Iya, Bang warga. Tarigan. Iya, Bang Tarigan coy. Backpacker pengangguran ini. Iya. Ini gimana ya? Menurut aku banyak edukasinya guys. Karena apa biasanya abang nih mengupload tentang sejarah, tentang apalagi yang paling seru itu bang ada konten terakhir abang, entah konten terakhir atau beberapa konten terakhir lah gitu. Kayak celotehan abang tentang apa tuh yang ada di tonjolan itu? Oh iya itu. Yang ada di bacaan itu. Ya, Wah, gila. Kemarin katanya sih viral gitu kan. Iya. Viral di story gitu kan, story Instagram. Kalau di beranda mungkin lebih lama viralnya, bahkan bisa masuk TV. Jadi kemarin tuh aku jalan-jalan di daerah Bengkulu. Biasanya aku sampai ke kota yang aku tuju itu aku mengelilingi kotanya dulu. Supaya aku bisa diupdate di Instagramku gitu kan. Posisi aku di mana nih? Karena aku punya audiensku juga pengen tahu aku lagi di mana kan gitu. Iya. Datanglah aku sebuah monumen yang namanya Tugu Kilometer Bengkulu. Nah, ketika aku mau foto, ternyata di depannya itu ada tiang gini. Jadi susah aku foto kan. Iya, jadi ibaratnya ini. Tengok ya. Ini tugunya, tiangnya di sini yo. Ya kan? Kalian foto dari sini nggak bisa. Kalau kita untuk foto ya nggak nampak lah Nggak nampak. kilometernya kan. Kepotong tulisannya bang. Kepotong tulisannya kan. Muka kalian kepotong mau? Nggak. Karena itu bang, jadi aku mikirnya oh ya bang ini kayak backpacker jurnalis ya. Iya, bukan Iya, kan? jurnalis ya. Aku memang suka komplain kayak gitu. Jalan aja aku komplain kalau rusak. Udah tuh kayak yang di daerah mana ya bang? Ada kayak abang upload jalan termulus ya bang? Iya, jalan termulus. Jalan termulus. Itu jalanku komplain rusak. Karena kenapa ya? Kita biasanya datang ke suatu daerah, datang ke suatu daerah berarti kan aku orang luar. Orang luar lah yang bisa merasakan itu. Jadi kalau kita nggak bersuara, nggak akan ada perubahan. Makanya jangan takut untuk bersuara. Walaupun sekarang kita bersuara banyak undang-undang yang keluar. Itu ini semua coy, jangan takut. Gitu. Yang penting analisa bahwasanya kita itu benar. Gitu. Benar, Jadi benar. aku juga nggak pernah membenarkan diriku kalau nggak aku analisa dulu permasalahannya. Nah, jadi kalau kita orang benar, selagi dia makan nasi jangan pernah takut sama orang. Kalau kita posisi benar, Jay, benar ya? Bener bang, sepakat. Nah, seperti itu. Jadi ada juga kawan aku kan bilang hati-hati bang, abang lagi di tempat orang, bilangnya di negara orang gitu. Di negara orang. Aku jawab aja, selagi aku benar,
dia masih makan nasi, aku nggak takut. Kecuali dia makan batu, aku lari. Bilang, benar Bung, dia aku lari. Bilang betul kan? Udah nggak biasa makanannya. Iya betul. Iya. Gitu. Nah, jadi abang selain mengepost tentang keindahan, tentang kebudayaan tempat-tempat yang abang kunjungin, abang juga ngepost perihal hal-hal yang tidak biasa itu kan abang? Iya, hal-hal yang tidak biasa. Hal-hal yang tidak biasa yang mungkin semua orang tahu itu tidak biasa, tapi mungkin lebih ke terlena ya bang. Iya, lebih ke terlena. Mungkin abang sadar akan itu karena abang udah mengunjungi banyak tempat. Iya, banyak tempat. Jadi aku udah bisa bedakan tempat sana sama tempat sini gitu. Seperti itu coy. Jadi wajib ya buat kalian apa namanya? Kalau apa itu? Berkelana itu wajib ya. Nah, itu wajib supaya kita bisa membedakan tempat sana tempat sini gitu. Gitu coy. Oke. Nah, jadi udah berapa lama bang di Bengkulu bang? Ini tanggal 23 aku sampai di Bengkulu. Tanggal 23 kemarin? Iya, tanggal 23 Mei ya. Mei. Nah, tanggal 23 Mei aku di Bengkulu. Sekarang ini udah tanggal 30 ya. Nah, jadi ada sekitar 10 harian. 10 harian. Hampir 10 harian. Di Bengkulu. Ya, alhamdulillah selama di Bengkulu dapat teman yang belum pernah kenal sama sekali. Adean sih. Udah jadi adek sekarang ya? Iya, karena umurnya beda jauh juga ya. Iya. Jangan bilang umur lah. Malu coy. Sensitif ya bang? Iya. Jadi aku sementara numpang rumah tinggal di rumah dia. Dia bukan hanya sekedar numpang, bantu dia juga kayak bersih rumah. Ya namanya kita numpang ke tempat orang ya sadar diri coy. Nggak bisa berkata-kata bang. Iya, seperti itu. Jadi Iya. lebih banyak kita itu menyadarkan diri sendiri aja kalau kita berjalan. Nah, kira-kira udah kemana aja nih bang selama di Bengkulu? Nah, di Bengkulu baru ke makam Inggris. Oke. Benteng Marlboro, Benteng Marlboro. pantai-pantai. Kemarin ke ikon Bengkulu. Apa tuh bang? Apa tuh? Bunga Rafflesia. Bunga Rafflesia. Bunga Rafflesia. Itu teman kemarin tuh agak jauh ya. Jadi jangan salah, aku berangkat sama hostnya juga coy. Aku ikut ya? Iya. Pura-pura nanya dia. Biasa bang, biasa. Oh iya. Oke, soalnya kan kemarin kan ya aku sempat ketumbar juga kan. Iya. Jangan merasa pernah menginjak Bengkulu kalau belum pernah lihat Rafflesia. Iya, itu kan ada yang bilang kemarin. Iya, siapa yang bilang? Ini Ada lah pokoknya orang lupa yang- dia. Pura-pura lupa dia. Berarti abang udah resmi lah ya bang, udah pernah menginjak Bengkulu kan? Belum resmi juga. Belum resmi juga. Kalau belum digeser itu yang depan kilometer 0 kemarin ya, belum bisa foto aku. Itu boleh digeser. Geser sedikit lah. Iya. Itu yang di belakang kamera jangan mana-mana ya. Oke, udah lihat bunga Rafflesia, ke pantai, udah itu ke Bukit Kandis. Bukit Kandis. Nah, Bukit Kandis itu bukit yang sulit. Aku lupain ya. Termasuk terngiang-ngiang sekarang. Pengen buat cerita di situ. Biar kayak Pirsa Besari gitu. Tapi nggak kecapean. Mungkin balik dari sini lah bang, kita langsung ke Bukit Kandis gimana? Boleh. Kita ke Bukit Kandis kita habis ini, boleh. Tapi kan malam ini. Oke, selama keliling-kelilingnya abang di Bengkulu ini, tempat mana yang paling membuat perhatian abang tuh terpanah gitu? Belum ada sih. Belum ada sih. Belum ada. Kalau untuk paling ya, yang paling itu belum ada. Tapi yang aku nikmati dari sebuah Bengkulu itu adalah wisatanya Ya bang. Wisatanya dan dinasti sejarah. Iya, karena itu yang aku nikmati dari sebuah Bengkulu, dan itu kurang diekspos. Karena beberapa aku baca di media juga. Kan aku sebelum ngepost itu aku harus baca media blog dulu. Cari tahu dulu ya bang. Cari tahu dulu dan memecahkan sebuah captionnya. Nah, supaya bisa dipost gitu. Nah, kurang diekspos. Padahal sejarah yang ada di Bengkulu ini adalah sejarah terbesar di Asia. Itu sejarah
Inggris terbesar di Asia. Contohnya kuburan Inggris. Kuburan Inggris. Nah, seperti itu coy. Oke. Untuk selanjutnya bang, kira-kira kemana lagi nih tujuan abang? Mungkin ini kan tujuan yang belum tercapai adalah ke Engganu. Ke Engganu ya bang. Terus itu ke kecamatan, ke kabupaten yang ada moleknya. Molek. Wih. Nah, ada Jang Lebong ya. Iya, Lebong Tandai. Iya, Lebong Tandai. Nah, itu belum tercapai karena yang pertama ini aku kehabisan akomodasi dan ini masih kerja sampingan sebenarnya. Tadi lagi kerja gue nih. Diculik ya. Culik sih bentar. Ya mau lah aku belikan rokok katanya. Mau aku jalan. Aduh. Gitu coy tadi ceritanya. Jadi setelah nanti mungkin dapat ini keuangannya mulai lagi pulih dan aku berangkat ke kabupaten dan ke Engganu, mesti daerah Bengkulu itu. Baru nanti lanjut perjalanan ke Padang, Sibolga sampai ke Aceh Singkil, Pulau Banyak dan balik ke arah Medan. Ke Medan lagi ya. Iya. Balik kampung tuh sementara dan paling 3 hari lah pulang kampung kita lanjut jalan lagi. Nguatin amunisi lagi ya? Iya, nguatin amunisi. Karena tujuannya tuh adalah sampai Maroke. Nah, insya Allah kita sehat terus ya. Aku sehat terus. Jadi doain aja lah ya. Amin. Sekarang doain. Udah. Jadi pengennya sampai ke Maroke karena udah sampai Sabang kemarin kan. Iya. Itu. Oke teman-teman, ini bang sebelum kita sudahi segmen kita ini, mungkin abang bisa kasih lah beberapa quotes gitu bang untuk Lollipods. Dan juga sebelumnya terima kasih juga untuk abang sama-sama ya, bisa diundang ke tempat kami ke studio kami, bangga kali studio Lollipods. Ini jarang-jarang loh bang dapat tamu seorang backpacker ya kan, apalagi backpacker pengangguran. Aku suruh buat quotes ini. Ya apa? Silakan bang. Quotes aku telepon Bang Jerry Hendrik dulu kayaknya. Jerry Hendrik. Halo. Sorry nih Bang, aku sebut nama Bang ini ya. Oke. Jadi dari aku terima kasih banyak nih ya udah diundang ke sini. Dan ini kesempatan yang sangat luar biasa ya. Ini bukan apa-apa ya, mungkin nggak bisa terhitung luar biasanya. Kalau bisa sedih ya Bang. Sedih pun nggak bisa, nangis pun nggak bisa, tapi ini hal yang luar biasa diundang di sini. Alhamdulillah. Terima kasih sekali buat teman-teman yang belakang kamera juga khususnya. Jadi jangan pernah takut sendirian di luar, nikmati alam Tuhan yang disajikan Tuhan. Karena di luar sana banyak orang baik. Karena Indonesia juga tidak kekurangan orang baik, coy. Itu aja. Percaya Indonesia tidak kekurangan orang baik. Oke, Bang. Sebelumnya terima kasih juga untuk lebih ke doa sebenarnya. Lebih ke doa dan ngasih tahu sih. Iya. Bahwasanya banyak orang baik gitu ya. Iya. Pokoknya jangan takut keluar. Bukan takut keluar, kalau kita keluar kita beli kopi aja keluar. Enggak apa-apa sebenarnya kan. Kan betul kata Abang tadi, tergantung mindset kan. Iya, tergantung mindset. Nah, jadi yang penting melakukan hal yang sendiri itu di luar sana untuk menikmati yang kita mau itu jangan pernah takut. Jangan takut. Yang penting percaya aja, Indonesia tidak pernah kekurangan orang baik. Itu aja. Mantap. Oke Bang, sepertinya kita sudahi segmen kita pada kali ini. Dan sekali lagi bagi yang ingin follow, iya di follow ya, follow akun Abang dan juga teman-teman pantauin terus akun Lollipods di Instagram kami dan juga akun YouTube-nya nih yang ada juga di sini. Lollipop. Lollipods. Oke teman-teman, sampai jumpa di segmen berikutnya. Lollipods ngobrol happy menginspirasi. Bye bye.